Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk semuanya. Perkenalkan, saya Dr. Justina MPD, dosen tetap pada Universitas Muhammadiyah Semarang. Baik, saya mengampu mata kuliah umum Bahasa Indonesia, sebuah mata kuliah yang memiliki peran sangat krusial, terutama dalam penyusunan karya ilmiah seperti makalah, artikel ilmiah, proposal, laporan, dan ke depan Mas dan Mbak semuanya membuat skripsi. Mata kuliah Bahasa Indonesia mendukung capaian pembelajaran lulusan atau CPL untuk menyelaraskan kemampuan berbahasa dengan profil lulusan manajemen seperti manajer, wirausaha, atau peneliti junior misalnya pada prodi itu. Nah, ini tataran yang dikembangkan nanti meliputi sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus ya. Sikapnya itu sebagai warga negara yang cinta tanah air, cinta bahasa Indonesia. Kemudian untuk penguasaan pengetahuan, penerapan kaidah EYD, kemudian penerapan kalimat bahasa Indonesia dalam ragam ilmiah. Mas dan Mbak ini untuk sub CPMK mahasiswa mampu menggunakan bahasa Indonesia dalam penulisan karya ilmiah. Di sini nanti Mas dan Mbak dengan konteks yang ada kita 25% tugas untuk penilaian, kemudian 20% itu untuk presensi, kemudian soft skillnya 20%, UTS dan UAS 20%. Jadi 25, 15, 20, 20, 20, genap 100%. Ya, baik. Untuk pagi ini mau menyampaikan menyusun artikel ilmiah dan implementasinya. Berikut Mas dan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini materi kita adalah menulis artikel ilmiah lengkap dengan implementasinya. Alhamdulillah Mas dan Mbak sehat? Alhamdulillah. Sehat jasmani? Alhamdulillah. Sehat rohani? Alhamdulillah. Tambah satu, sehat ekonomi. Ya. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah pada pagi hari ini saya akan menjelaskan kepada Mas dan Mbak untuk mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelumnya perkenalkan saya Dr. Justina MPD, dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Semarang yang home base-nya di manajemen ya. Kemudian Mas dan Mbak, saya mengajar bahasa Indonesia, saya mengajarkan bahasa Indonesia kepada Mas dan Mbak semuanya sampai pada pertemuan pada pagi hari ini ya. Alhamdulillah, terima kasih sekali. Yuk Mas dan Mbak, kita memulai perkuliahan dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Mas dan Mbak, untuk bahasa Indonesia itu kan memang untuk mata kuliah yang wajib ya, di mana saja memperoleh mata kuliah bahasa Indonesia di segala jurusan. Misalnya di Unimus ini kok ada 57 jurusan misalnya, 57 prodi misalnya, itu ke 57 prodi memperoleh bahasa Indonesia semua. Tetapi belum tentu ada prodi yang memperoleh semua mata kuliah ekonomi, kan tidak ya. Tetapi yang ekonomi diperoleh ekonomi, untuk bahasa Indonesia diperoleh semuanya ya. Baik, terima kasih. Untuk hari ini kita mau membahas menulis artikel ilmiah, atau coba kita lihat dulu Mas dan Mbak, untuk saya tampilkan PPT-nya ya. Untuk hari ini capaian mata kuliah kita adalah
terampil menggunakan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi dalam mengolah, menalar, dan menyajikan informasi pada penulisan karya ilmiah. Karya ilmiah itu bentuknya banyak sekali ya. Ada laporan ilmiah, ada yang kemarin Mas dan Mbak sudah buat, ada IC, ada opini, ada resensi, itu masuk karya ilmiah. Tapi karya ilmiah yang saya sebutkan itu tadi adalah karya ilmiah yang istilahnya karya ilmiah sosial, yang opini, tapi kalau yang ini adalah karya ilmiah yang Mas dan Mbak nanti kembangkan, yang dengan itu juga nanti ke depan Mas dan Mbak mengembangkan dalam bentuk skripsi, ya. Kan itu juga masuk karya ilmiah. Jadi jangan gini misalnya, loh Bu, saya itu kan belum diajari menulis karya ilmiah, ini kok ada artikel ilmiah. Artikel ilmiah itu bagian dari karya ilmiah. Kemudian untuk opini, untuk resensi, itu juga karya ilmiah sosial. Coba kita lihat di situ capaian mata kuliah. Ada 4 indikator, tapi nanti yang kita bahas hari ini ada 1 indikator saja, mampu menulis artikel ilmiah. Mas dan Mbak bisa menulis artikel ilmiah, bisa menulis skripsi dengan cepat, bisa menulis apa saja dengan konteks kebahasaan bahasa Indonesia, ya. Baik Mas dan Mbak, kita lihat yang ada di IFEP, ya. Kita pakainya IFEP, yang ada di IFEP Mas dan Mbak, saya minta untuk coba kita lihat ya contoh artikel ilmiah yang ada di IFEP. Bentar ya. Ya. Baik Mas dan Mbak, artikel ilmiah yang ada di IFEP, di situ ada 8 bagian. Ada 8 bagian Mas dan Mbak, kita lihat kok 8, 9 ya, saya ralat ada 9 tahapan dalam menyusun artikel ilmiah. Yang ke-9 tahapan itu, yang pertama Mas dan Mbak bisa membuka di buku panduan kita, buku bahasa Indonesia Perspektif Sosial dan Akademik, ya. Yang kita lihat ada 9 tahapan. Yang pertama penulisan judul. Coba kita lihat yang pertama penulisan judul. Ini Mas dan Mbak, kita lihat judulnya. Apa judulnya? Kemampuan literasi digital, ya. Iya. Iya. Baik, itu untuk yang pertama yang kita beri istilah judul. Nanti bagian dari kelompok 1. Nanti kita bagi Mas dan Mbak menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 mengerjakan 3, membahas 3. Kelompok 2 mengerjakan berapa itu? Mengerjakan 3 juga, 4, 5, 6. Kelompok 3 mengerjakan 3, 7, 8, 9. Tahapan-tahapannya kita lihat Mas dan Mbak, ada 9 ya. Kita lihat dulu sebentar. Saya kirimnya, Mas dan Mbak bisa menyimak yang 9 itu, jangan sampai keliru ya. Yang pertama untuk judul. Ini. Yang kedua Mas dan Mbak penulis. Siapakah penulisnya? Ya, 1 Justina, 2 Bambang. Nah ini ada 2 penulis. Nanti Mas dan Mbak kalau memang penulisnya 1 orang itu 1, berarti Mas dan Mbak nulisnya hanya nama sendiri, tidak usah menulis nama orang lain ya. Berikut kemudian kita lihat untuk habis judul kita ke penyusunan nama dan alamat penulis sudah. Sekarang yang berikutnya abstrak.
Mas dan Mbak, abstrak kita lihat. Artikel ilmiah memang penting untuk kita semua, utamanya Mas dan Mbak kalau nanti akan menulis skripsi. Itu artikel ilmiah diutamakan. Nah, di sini kalau Mbak dan Mas tahu untuk artikel ilmiah strukturnya ada draft, ada penyelesaian, nah nanti akan bisa berlaku dengan baik ya. Ada yang pertama abstrak itu ini ada satu paragraf saja, boleh abstrak hanya satu paragraf. Yang berikutnya ada 3 paragraf. Kalau satu paragraf itu isinya semua di abstrak. Kalau 3 paragraf itu yang pertama pengantar, yang kedua metode dan hasil, kemudian yang ketiga simpulan. Metode pembahasan hasil, yang ketiga simpulan. Itu ya Mas dan Mbak, kita lihat untuk yang 3 yang kelompok 1 tadi sudah. Nanti kita nganalisis bersama. Untuk yang kelompok 2, yang pertama penulisan kata kunci. Apa kata kuncinya? Ya, literasi digital. Ya. Kemudian Merdeka Belajar, mata kuliah bahasa Indonesia, ada 3. Mas dan Mbak untuk judul tidak boleh lebih dari 15 kata ya. Nanti di situ ada judul tidak boleh lebih dari 15 kata. Mas dan Mbak menyesuaikan untuk topik-topik yang sudah dibuatnya. Berikutnya kita lihat kalau kata kunci sudah, yang berikutnya pendahuluan. Kita lihat pendahuluan isinya adalah yang pertama itu pengantar, yang kedua istilah-istilah tadi dijelaskan. Istilah tadi kan ada 3 kata kuncinya, dijelaskan di situ. Misalnya Mas dan Mbak istilahnya ada 4 kata kunci, ya kata kuncinya dijelaskan 4. Kalau 9 ya 9. Menjelaskannya sesuai dengan yang ada itu ya. Berikutnya Mas dan Mbak kita lihat untuk metodenya saya mengambil 1184 mahasiswa untuk penelitian. Mengapa sebanyak itu? Karena kebetulan yang diajar dalam 1 semester atau dalam 1 tahun ada itu. Mas dan Mbak, kemarin yang artikel saya link yang saya minta isi sudah diisi? Nah, itu berarti nanti juga untuk penulisan artikel seperti ini ya. Baik, Mas dan Mbak, kalau metodenya sudah, penyusunan hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan ada di sini setelah metode penelitian. Dan yang terakhir setelah hasil pembahasan itu simpulan dan daftar pustaka ya. Baik Mas dan Mbak, terima kasih. Ini pengantar saya. Yuk menjadi 3 kelompok. Kemudian saya minta 3 kelompok itu tadi yang 1 itu 3 saya kirim di itu Mbak, di Mbak PJ atau di WA grup itu. Kemudian untuk 3 itu tadi bagiannya ya. Manajemen Jadi Mas dan Mbak menganalisis sebentar manajemen ya. Menganalisis sebentar itu bagian-bagiannya, nanti habis itu Mas dan Mbak menyampaikan. Misalnya menjelaskan dari perwakilan kelompok 1. Ini saya bagi 1, 2, 3 untuk kelompok 1, 4, 5, 6, 7 kelompok 2, ini kelompok 3. Ya. Tapi nanti Mas dan Mbak yang untuk hari ini tidak menulis langsung, tapi menulis langsungnya nanti tindak lanjutnya yang hari ini analisis dari contoh yang saya berikan. Itu ya, biar kita cepat ya. Ya. Tapi nanti begitu Mas dan Mbak nganalisis, Mas dan Mbak nyampaikan untuk yang mau saya buat ini. Ya, paham? Ya, yang mau saya buat ini setelah ya. Baik, saya beri kesempatan barang 5 sampai maksimal 9 menit.
Berikut untuk materi artikel ilmiah ini tadi yang sudah dibawakan oleh Mas dan Mbak di masing-masing kelompok, silakan nanti untuk bisa dipresentasikan per kelompok 2 orang. Mas dan Mbak semuanya, diskusi kelompok ini tadi yang menghasilkan materi yang ada nanti di habis presentasi ini ya, kita habis presentasi ini bisa untuk dipraktikkan secara langsung. Baik, Mas dan Mbak, ini tadi diskusinya sudah selesai. Kita mulai untuk presentasi dari kelompok 1 nanti 2 orang yang mewakili, dari kelompok 2 2 orang, dari kelompok 3 2 orang. Yang disampaikan apa? Kan tadi ada 9 langkah. Kelompok 1 untuk rubrik penilaiannya nanti rubrik penilaian yang digunakan adalah ada 2. Yang pertama itu draft, kemudian yang kedua itu adalah implementasinya. Nah, yang untuk draft tadi dari per kelompok sudah ada dan sudah menyelesaikan agendanya. Nah, tinggal mempraktikkan dan mengimplementasikan sesuai dengan topik masing-masing kelompok tadi. Menyampaikan 9 langkah itu, langkah 1 dibaca, setelah itu sampaikan. Untuk topik yang dikembangkan, yang contoh ada di sini seperti ini. Saya, untuk topik saya seperti ini, langsung ditunjukkan. Itu ya Mas dan Mbak ya, jadi 2-2 ya. Kita mulai kelompok 1 dulu ya. Dipersilakan 2 orang yang dianalisis, yang ini tulisan yang disampaikan oleh Bu Yus pada topik ini seperti ini. Nah, kemudian untuk yang saya kembangkan seperti ini, gitu ya. Silakan Mas dan Mbak, yuk. Mang sini, ya. Ya. Apa langsung di ini kelompok 2 ya? Kelompok 2 sini 2. Oh, satu dulu ya. Silakan Mbak disampaikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ardi dari Rom dan teman saya Silati Asya. Kami di sini mewakili dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang langkah dari artikel Buyus lalu diterapkan di artikel kita. Di Buyus itu judulnya Kemampuan Literasi Digital Berbasis Merdeka Belajar, mata kuliah Bahasa Indonesia Universitas Muhammadiyah Semarang. Di situ langkah-langkah atau tahapannya meliputi perencanaan. Jadi di situ mempersiapkan dan merancang kegiatan pembelajaran berbasis literasi digital. Terus pelaksanaannya mahasiswa menerapkan kemampuan literasi digital dalam proses pembelajaran seperti menggunakan teknologi digital untuk mencari informasi, mengolah data, berkomunikasi, dan menyelesaikan tugas akademik. Untuk evaluasinya, mahasiswa menilai dan merefleksikan hasil menggunakan literasi digital yang telah dilakukan, termasuk mengevaluasi keakuratan informasi dan aktivitas pemanfaat teknologi dalam pembelajaran. Ya, baik Mbak, itu kalau keseluruhan ya. Ini yang ditanya, kita langkah apa itu 3 langkah itu tadi, misalnya 1 penulisan judul, terus itu judulnya kamu baca. Nah, di situ itu yang punya yang dicontoh, kemudian yang punya kamu judulnya apa dibaca. Itu hanya 3 itu aja. Ya. Silakan. Untuk Ya. judul dari kita sendiri ada peran program studi manajemen Universitas Muhammadiyah Semarang dalam meningkatkan kompetensi dan daya saing mahasiswa di era digital. Ya, baik. Kemudian untuk langkah 1 itu tadi sudah, langkah 2 Langkah 2-nya di sini penulisnya berarti Penulisnya ya. Oleh saya sendiri, Ardi dari Teknik Rom, dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi, Hukum dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Semarang. Ya, baik. Kemudian untuk yang langkah 3, yang ketiga, Abstraknya langsung kita pelajari. ya. Yang ketiga abstrak.
Yang ketiga abstrak. Untuk abstraknya sendiri di sini Nanti ya, kamu sampaikan intinya apa nanti abstraknya gitu aja. Ya. Jadi di sini perkembangan teknologi digital itu membawa perubahan yang signifikan. Jadi saya melakukan penelitian untuk artikel ini tuh dengan menggunakan kuesioner yang saya sebarkan di grup Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi di situ dapat penilaian bahwa mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang sendiri itu sudah mengikuti perkembangan zaman dengan menggunakan gadget, laptop, dan yang lain-lainnya untuk mendapatkan informasi. Ya, sudah? Oke, ya baik. Terima kasih Mas dan Mbak, beri aplaus. Ya. Ya. Jadi ini 2 orang dengan 2 topik. Kalau ini misalnya ada 12 orang, berarti ada 12 topik. Karena setiap orang mempunyai 1 topik dari contoh yang tadi dikembangkan. Ya. Baik, Mas dan Mbak, kita lanjutkan untuk kelompok 2. Ya, 2 orang maju. Ya. Baik, dimulai. Ya. Ya, kan mau presentasi. Jadi di sini analisis artikel ilmiah. Yang pertama ada penulisan kata kunci, yaitu kata kunci yang digunakan berupa literasi digital, Merdeka Belajar, dan mata kuliah Bahasa Indonesia. Kata kunci tersebut sudah sesuai dengan tema penelitian karena mewakili fokus utama artikel. Namun kata kunci masih terlalu umum dan kurang spesifik untuk menggambarkan objek penelitian secara lebih jelas. Seperti mahasiswa atau Universitas Muhammadiyah Semarang. Ya, berikut untuk ya. Penyusunan pendahuluan Ya. disusun dari pembahasan umum mengenai pendidikan tinggi, kemudian mengarah pada literasi digital, Merdeka Belajar, dan mata kuliah Bahasa Indonesia. Alurnya cukup sistematis dan mudah diikuti. Yang terakhir, penulisan metode menggunakan penelitian pendekatan statistik deskriptif dengan pengumpulan data melalui Google Form kepada 1.184 mahasiswa dari 7 fakultas. Metode sudah menjelaskan subjek, instrumen, dan langkah penelitian. Ya, baik. Kalau kamu membuat sudah disiapkan sesuai dengan yang ada itu? Ya, sudah Ibu. Ya, berarti nanti tinggal menguraikan sesuai dengan contoh yang saya berikan. Ya, mau udah siap mau disebutkan? Atau masih proses? Masih proses. Oh, masih proses. Ya, baik. Terima kasih Mas dan Mbak. Kita beri aplaus juga untuk kelompok topik ya. Yang ketiga. Silakan yang ketiga. 2 orang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Dian Sari dari NIM 356. Nama saya Tegar Bayu Primatika dari NIM 333. Kami di sini wakili dari kelompok 3 yang dimana menganalisis dari penyusunan isi, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Yang pertama
dari inti artikel ilmiah yang menyajikan data temuan bisa berupa tabel, grafik, sekaligus analisis mendalam dan perbandingannya dengan teori atau penelitian terdahulu. Yang kedua, penyusunan simpulan, jawaban ringkas atau tujuan penelitian berdasarkan hasil pembahasan seringkali disertai dengan saran untuk penelitian selanjutnya. Yang ketiga, penyusunan daftar pustaka, rekam jejak referensi, buku, jurnal, atau sumber ilmiah lainnya yang dirujuk di dalam teks sebagai wujud pertanggungjawaban akademis dan anti plagiat. Ya, kalau untuk topik yang ada yang sudah terdata tadi yang dicontohkan seperti itu. Lah kalau untuk yang dari Mbak atau Mas sudah ada yang siap topiknya? Ya. Dari buat sendiri. Ya. Kalau dari kelompok kami itu peran e-commerce dalam mendorong UMKM di Indonesia. Nah, itu. Tapi untuk polanya, untuk metodenya nanti menggunakan metode apa itu tadi? Sesuai dengan hasilnya? Kalau sesuai hasilnya menggunakan data referensi, Bu. Oh gitu ya. Ada berapa referensi yang mau digunakan? Mungkin 10, Bu, karena kan data-data e-commerce yang baru ibaratnya kan semakin lama semakin banyak, Bu, menggunakan dunia digital sehingga UMKM agar maju di Indonesia. 10, kalau 20 bisa? Bisa, Oh bisa 20, ya baik Mas dan Mbak, ya terima kasih bisa kembali ke tempat ya. Baik Mas dan Mbak, ya silakan. Terima kasih Mas dan Mbak semuanya. Kita tadi sudah ada berapa langkah? 9 ya. 9 langkah. Sudah 9 langkah itu sudah ada penjelasannya satu-satu, sudah ada contohnya satu-satu. Berarti Mas dan Mbak tinggal mengaplikasikan, mengimplementasikan dalam topik masing-masing. Nanti kalau ada kesulitan bisa didiskusikan topik-topik yang ada itu. Ya. Demikian untuk yang saya sampaikan kepada Mas dan Mbak. Nanti untuk materi yang memang sudah ada, sudah disampaikan, bisa dipraktikkan langsung untuk penilaiannya sesuai dengan patokan-patokan tadi yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya sampaikan kepada semua yang ada ini, terima kasih sudah menyaksikan video dari saya. Semoga membawa kemanfaatan, menambah wawasan kita, dan kita semua bisa mengaplikasikan, mengimplementasikan teknik menyusun artikel ilmiah dan implementasinya, termasuk pada publikasi-publikasi ilmiah yang saat ini memang sedang dan dibutuhkan sekali di dalam dunia pendidikan, terutama pengembangan dikaitkan pengembangan kewirausahaan bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi yang atau secara umum di kampus Universitas Muhammadiyah Semarang, dan lebih umum lagi bagi seluruh mahasiswa di Indonesia. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.